Keliling nggak tapi? Keliling nggak tapi? Keliling juga. Keliling jalan gitu maksudnya. Nawarin promosi. Iya, di sini gitu. Oh, saya kaget. Saya bilangnya di sini, ya gitu. Kalau di sini lewat telepon aja. Terus punya target nggak sales? Di sini ada target nggak? Ada apa enggak? Ada target dari perusahaan apa enggak? Yang punya target siapa? Diri sendiri. Terus kalau sales itu biasanya kalau barangnya sudah terjual, sudah selesai kerjanya, bener nggak? Kalau misalkan ada masalah dengan barangnya, kamu nelfonnya ke sales atau ke siapa? Misalkan saya beli baterai nih. Misalkan, siapa namanya Mas? Andi. Saya beli dari Mas Andi karena Mas Andi adalah sales remote buat presentasi nih. Saya belilah di Mas 100 pieces. Ya, ada garansinya nggak Mas? Biasanya kalau elektronik ada. Berapa garansinya? Ya dong, masa emang tahu? Bangkrut tuh perusahaan. Satu bulan. Biasanya 1 bulan atau 2 bulan paling lama. Iya nggak? Baru saya pakai seminggu, tiba-tiba nggak bisa dipakai, rusak. Saya hubungin ke salesnya atau ke siapa? Customer service lah. Kalau saya nelfon ke Mas, pasti Mas Andi bilangnya telepon aja ke kantor. Mbak, telepon aja ke customer service, nanti dibantu di sana sama teknisi. Biasanya gitu, ya enggak? Ya. Jadi sales itu kerjanya kalau udah sampai target udah selesai, nggak berkepanjangan ya. Kamu tahu urusan. Yang penting saya udah sesuai dengan target, saya udah jual semuanya. Mau ini rusak atau enggak, ya saya udah kamu tahu lah istilahnya seperti itu kan? Oh kita nggak bisa kayak gitu. Kalian ketemu nasabahnya join sama kita, transaksi sama kita. Terus ada masalah nih dalam transaksi. Kalau kalian pergi begitu aja, yang ada Nasabah kabur. hilang. Nggak mau jadi customer lagi nantinya. Ya enggak? Makanya ada yang namanya mempertahankan kepercayaan. Kalian itu adalah konsultan. Kalian harus bisa maintain nasabah. Kalau ada nasabah keluh kesah, kalian harus bisa menangani, cari jalan keluarnya. Ya, jadi kalian harus paham nih. Oh Bapak, hari ini Mas ada di harga sekian, sebaiknya kita sell atau buy? Biasanya nanya, oh nanti kita sell dulu Pak, karena masih harga tinggi. Nanti buy-nya kalau ketika harga rendah aja. Itulah kalian sebagai konsultan. Harus mencari jalan keluar pertanyaan dari nasabah. Apapun nasabah butuhkan kalian harus ada. Harus cari jalan keluarnya seperti apa. Setelah memastikan transaksi berjalan lancar dan nasabah mendapatkan pengalaman trading yang optimal. Nasabah join ke sini maunya apa sih? Kalian nawarkan bisnis. Nasabah pasti bertanya, nguntungin saya nggak bisnis kamu? Kan gitu. Terus kamu jawab apa? Kalau nasabah bilang, ini bisnis trading kayak gini nguntungin saya apa enggak? Jadi untung saya itu gimana nantinya? Berapa yang bisa kamu kasih saya? Jawabnya gimana? Hah? Iya, menguntungkan. Gitu masa? Percaya kamu sama bapak itu? Ngomongnya gimana? Iya bang, untungin bapak, nanti bapak bisa dapat 10 juta apa? Boleh gitu? Menjanjikan sesuatu yang belum terjadi. Terus gimana caranya? Coba
Cara meyakinkan orang gimana? Di sini ada yang pernah kerja sebagai sales sebelumnya? Ada? Gak ada. Gimana cara meyakinkan orang kalau ditanya apa keuntungan yang saya dapat dari sini kalau saya join? Terus tanya, Bapak maunya apa? Itu tantangin malah. Wow, bapaknya ngasih apa? Kamu mau berani saya ngasih apa gitu? Berani saya kasih saya apa gitu? Kan gitu. Jawabnya apa? Jawaban profesional. Kalian sebagai bisnis consultant, Iya kan. Pak tahu nggak yang namanya investasi? Itu pasti ada rugi ada untung kan Pak? Kita udah tahu lah ya, Bapak juga mungkin udah pernah berinvestasi di produk yang lain, entah di produk silver atau produk indeks atau saham atau invest apa gitu. Iya kan? Yang namanya investasi itu pasti ada untung dan ada rugi. Pak. Kalau Bapak tanya, keuntungan apa yang saya dapat? Keuntungan yang saya dapat di sini itu apa? Saya bisa ngasih manajemen resiko Bapak lebih rendah daripada investasi Bapak yang sebelumnya. Karena kita punya metode Pak untuk mengurangi resiko kerugian Bapak. Saya toh mau melakukan investasi pasti mau untung juga Pak. Tapi bagaimana saya menekan resiko kerugian saya, itu yang kita cari dalam investasi. Saya nggak bisa menjanjikan Bapak kalau saya nanti bisa menguntungkan Bapak di bisnis ini, karena semua pure akan Bapak yang lakukan. Dari transaksi jual beli nanti itu Bapak langsung yang terjun. Saya di sini sebagai asisten Bapak aja. Kalau Bapak ada pertanyaan untuk market ke depannya seperti apa, nanti akan saya jawab. Tapi keputusan Bapak untuk beli atau jual atau transaksi nantinya di emas itu pure Bapak yang akan lakukan sendiri. Jadi saya hanya bisa memberikan metode dan juga saya akan memberikan market pasar ke depannya untuk produk yang Bapak mau transaksikan itu seperti apa yang bisa nantinya mendapatkan keuntungan. Karena kita based on data nih Pak, hari ini aja emas sekarang ada di sekian. Selisih dari sini ke sini aja sudah segini poin. Kontrak size kita adalah 1 poin adalah 1 juta. Jadi kemungkinan satu hari ini Bapak sudah bisa melewati di angka 1 juta. Tapi saya tidak bisa bilang Bapak akan untung 20 juta per hari. Karena tidak ada yang namanya fundamental di dalam investasi. Selesai. Orang akan paham dengan ini. Paham nggak dengan tadi omongan saya? Pasti ada beberapa kata yang tidak kalian paham. Cari tahu di kampus. Cari tahu sendiri. Kalian harus belajar. Ya. Jadi kalau kalian mau berbicara secara profesional, kalian harus tahu nama-nama atau istilah yang jarang kalian dengar. Biasanya kalau saya nih ada satu bahasa yang nggak saya tahu, nggak saya pahami, itu tiba-tiba saya langsung cari di Google. Oh artinya itu. Jadi nanti ketika saya ketemu sama orang yang lebih pintar daripada saya, dia sudah paham dengan apa yang saya katakan. Dan dia bilang itu apa sih? Paham? Makanya dari sekarang belajar yang namanya istilah skill komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma kamu sama saya ngomong itu komunikasi. Itu termasuk komunikasi. Tapi kalau kalian pelajari lebih dalam tentang komunikasi, itu pasti banyak yang kalian nanti dapat. Ya, berkomunikasi secara formal itu bagaimana caranya? Sekarang kalian itu istilahnya yang namanya bahasa itu masih pas-pasan. Bahasanya masih bahasa-bahasa yang umum, tapi bahasa-bahasa yang umum untuk orang lain, tapi kalian masih belum tahu. Jadi tentang bisnis ini, kalian pasti banyak nanti bertemu dengan istilah-istilah lain.
ya, bertemu dengan istilah-istilah baru yang berhubungan tentang yang namanya trading atau investasi. Pelajari itu dari sekarang. Kalau ada bahasa atau satu kata yang kalian nggak pahami, cari di Google, pahami. Nanti kalau kalian berbicara sama nasabah, kalian akan terlihat lebih pintar. Ya, oke. Selanjutnya, setelah tahap kedua itu ada yang namanya tahap